Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk Bapak dosen, asisten, dan mahasiswa lainnya. Perkenalkan, saya Muhammad Faik Tari, NIM 128181038, akan mereview salah satu jurnal yang berjudul Attribution of Extreme Weather and Climate-Related Events, di mana artikel ini ditulis oleh berbagai macam penulis dengan nama yang sudah terlampir. Pada bagian awal artikel, dijelaskan pengertian dari atribusi, di mana dalam artikel tersebut menjelaskan bahwa atribusi perubahan iklim didefinisikan sebagai proses mengevaluasi mengenai kontribusi relatif beberapa faktor penyebab suatu perubahan atau peristiwa dengan menggunakan kepercayaan statistik. Oleh karena itu, atribusi perubahan iklim ini merupakan aspek kunci dalam memahami mengenai resiko perubahan iklim. Karena dalam pembahasannya banyak berkaitan dengan peristiwa cuaca ekstrim maupun iklim. Lalu metodologi yang dipakai dalam studi ini merupakan menghitung nilai probabilitas, di mana penilaian atribusi perubahan iklim ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pengaruh dari faktor antropogenik dan faktor alami terhadap probabilitas terjadinya suatu peristiwa yang sedang terjadi, di mana nilai probabilitas ini ditentukan dari simulasi model iklim yang digabungkan dan dikalibrasi dengan hasil pengamatan menggunakan teknik deteksi yang optimal. Konsep atribusi perubahan iklim ini pertama kali diterapkan pada tahun 2004, yaitu digunakan untuk menganalisis fenomena gelombang panas yang terjadi di Eropa pada tahun 2003. Studi atribusi peristiwa ini menjelaskan hubungan langsung antara perubahan iklim antropogenik dengan peristiwa iklim ekstrim itu sendiri. Dan untuk menghasilkan hasil dari studi ini, maka diperlukan menghitung nilai probabilitas P1 dan P0, di mana di sini P1 merupakan probabilitas terjadinya rekor hangat musim panas yang dipengaruhi oleh faktor antropogenik. Sedangkan yang P0 ini merupakan probabilitas terjadinya rekor hangat musim panas tanpa adanya faktor antropogenik. Di mana hasil ini menunjukkan bahwa menyimpulkan bahwa faktor manusia ini memiliki pengaruh yang sangat besar, yaitu lebih dari 2 kali lipat dari faktor alam, yang memungkinkan terjadinya rekor musim panas yang hangat di benua Eropa. Lalu, dalam studi atribusi ini, ada beberapa macam pendekatan, atau dalam hal ini dikenal sebagai istilah attribution approaches. Nah, dalam artikel ini disebutkan bahwa ada 5 macam pendekatan dalam studi atribusi, di mana pertama ada couple model approaches, kedua ada sea surface temperature force atmosphere only model approaches, ketiga ada analogy based approaches, keempat ada empirical approaches, dan kelima ada broad scale approaches. Oke, yang pertama ada pendekatan couple model approaches. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa pendekatan yang pertama ini merupakan pendekatan yang paling kompleks karena tidak hanya memperhitungkan aspek atmosfer, laut, dan darat saja, tetapi juga memperhitungkan aspek biologis dan proses kimia. Sehingga pendekatan ini memberikan hasil yang paling komprehensif dalam mensimulasikan sistem iklim. Dalam pendekatan ini menggunakan data dari eksperimen model World Climate Research Program Couple Model Intercomparison Project atau CMIP, dan dapat digunakan dalam menganalisis peristiwa ekstrim. Selain itu juga dalam pendekatan ini melibatkan penyatuan data dari ensemble multimodel, simulasi dengan dan tanpa pengaruh antropogenik untuk menghasilkan sampel yang lebih besar dari variabel iklim yang relevan. Lalu ada pendekatan yang kedua, yaitu sea surface temperature force atmosphere only model approaches, di mana dalam pendekatan yang kedua ini menghitung anomali suhu permukaan laut yang diamati menjadi model iklim yang hanya memperhitungkan aspek atmosfer saja. Dengan demikian, banyak studi yang menggunakan model ini sebagai simulasi yang mewakili keadaan iklim bumi saja, tanpa ada pengaruh faktor manusia sama sekali. Model kedua ini jika dibandingkan dengan model yang pertama itu akan mengurangi nilai bias dan memungkinkan lebih banyak anggota ensemble untuk menjadi simulasi.
Karena pendekatan yang kedua ini dikatakan dapat dijalankan lebih mudah dan berpotensi menghasilkan representasi yang lebih baik dari kejadian ekstrim. Namun pendekatan yang kedua ini tidak mewakili keadaan interaksi atmosfer laut sehingga dapat menyebabkan representasi yang lebih buruk untuk peristiwa ekstrim yang sangat dipengaruhi oleh interaksi atmosfer laut. Lalu pendekatan yang ketiga itu analogi based approaches, di mana analogi sirkulasi ini telah dirancang untuk memperkirakan kondisi iklim di masa lalu di bawah sirkulasi skala besar yang sama seperti hari ini. Di mana metode ini kali digunakan untuk menganalisis terjadinya musim gugur atau musim dingin yang merupakan salah satu 500, di mana fenomena ini terjadi ketika tahun 2006 dan 2007. Pada studi ini menggunakan nilai anomali tekanan permukaan laut Euro-Atlantik dari data reanalisis untuk periode 1900 sampai 2011. Dan analogi ini dihasilkan dari 20 hari pengamatan yang memiliki karakteristik sirkulasi yang sama dan nilai suhunya dirata-ratakan, di mana nilai suhu analogi ini bersifat acak dan mereplikasikan suhu pada hari dikondisikan dengan sirkulasi atmosfer. Lalu pendekatan keempat itu adalah empirical approaches, di mana pendekatan empiris ini menggunakan pengamatan secara langsung untuk memperkirakan bagaimana perubahan iklim mempengaruhi probabilitas atau periode ulang terjadinya suatu peristiwa. Pendekatan empiris ini berfungsi sebagai pemeriksaan hasil model dan sering dipakai oleh pengguna yang tidak percaya terhadap kebenaran model iklim. Pendekatan ini juga dapat digunakan untuk peristiwa atau kejadian yang belum bisa diwakili dengan baik oleh model iklim, seperti peristiwa konvektif musim panas yang ekstrim. Lalu pendekatan yang terakhir yaitu broad scale approaches, di mana pendekatan broad scale ini menunjukkan hubungan yang kuat antara deteksi konvensional dan atribusi. Pendekatan ini menghindari nilai bias yang tidak memperhitungkan dampak yang baru saja terjadi. Didasarkan pada metode deteksi dan atribusi, sehingga pendekatan ini memungkinkan untuk menghasilkan proyeksi masa depan. Proyeksi ini menjelaskan risiko perubahan iklim secara observasional. Namun pendekatan ini juga memiliki sejumlah keterbatasan, di mana teknik deteksi dan atribusi itu belum sepenuhnya dikembangkan pada saat ini, karena teknik tersebut sulit dilakukan, terutama pada skala regional ataupun skala yang lebih kecil, terutama untuk variabel selain suhu, yaitu seperti presipitasi contohnya. Lalu dari berbagai macam metode pendekatan studi atribusi ini, masing-masing kelima metode tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, di mana menerapkan metode pendekatan yang berbeda akan menghasilkan penilaian atribusi yang sangat berbeda juga, meskipun peristiwa yang kita kaji itu sama. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyatakan dengan jelas framing of the attribution question yang tepat, sehingga hasil atribusi ini sangat bergantung pada definisi dari peristiwa tersebut. Lalu kesimpulan dan diskusi dari pemaparan yang tadi adalah artikel ini telah mereview berbagai macam pendekatan yang terkait dengan iklim dan membahas berbagai pendekatan metodologis yang berbeda. Keberagaman pendekatan ini menggambarkan kekuatan bidang penelitian sehingga masih banyak hal yang perlu dikaji dan eksplor lebih lanjut. Tidak ada metode pendekatan khusus yang menjadi metode terbaik sehingga memberikan jawaban yang terbaik. Setiap metode pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sehingga dalam mengkaji studi atribusi ini harus memperhatikan berbagai komponen yang saling mempengaruhi peristiwa tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya dan ini merupakan referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.